Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, hari ini kita ngedapetin Bitcoin closing di bawah range $86.000 dan ini sebenarnya nggak begitu bagus ya, karena kita ngelihat pergerakan market ini kelihatannya udah mulai anxiety duluan. Baru kemarin kita ngomongin soal efek daripada BOJ yang terlihat hawkish, kelihatannya udah mulai langsung memberikan pengaruh ya terhadap market dan lebih awal. Jadi begitu hari Senin New York Open, Wall Street ya start selling gitu kan. Bukan cuma Bitcoin, tapi kita berbicara secara keseluruhan market itu kena pressure. Even sebelum unemployment rate atau NFP yang akan dirilis nanti malam. Jadi malam ini beritanya banyak banget ya teman-teman sekalian. Ini bisa banget sih sebenarnya untuk ngubah arah laju pergerakan harga. Tapi ya mungkin hanya untuk sekedar short term aja. Ya kalau kita ngomongin buat yang macro view-nya kelihatannya berat kalau untuk di bulan-bulan Desember ini. Karena market tampaknya sudah mulai kelihatan liburan ya. Agak-agak vibes-nya ya, volume-nya, volatility-nya agak-agak berbeda. Tapi sebenarnya nggak jauh berbeda guys dibandingkan dengan Desember tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita bahas sama teman-teman. Yang pasti sekarang kalau kita lihat, I think sell-off-nya juga berlangsung di Wall Street. Kita ngelihat ada outflow cukup gede dari ETF sekitar $357,6 juta. Dan untuk stock market sendiri semalam under pressure ya. Jadi during New York session itu semuanya kena tekanan jual. Kita bisa cek dari market US ya. Di sini kalau teman-teman perhatiin tuh Dow Jones itu negatif 0,09%, kemudian S&P drop by negatif 0,16%, Nasdaq yang paling terpukul drop sekitar negatif 0,59%, VIX-nya naik ya ke 4,8%. Ini berarti memang volatilitas ekstra during New York session itu yang membuat tekanan jualnya juga kembali meningkat ya. Jadi ada kekhawatiran yang kelihatannya mungkin ke-trigger di sini. Kalau kita baca sih stock futures are little changed as traders await payrolls report. Ya, dan kelihatannya mereka positioningnya lebih kepada kemungkinan kalau the Fed tidak rate cut di Januari. Jadi satu sisi kita lihat kayak gitu, tapi satu sisi yang lain memang sebenarnya ya sudah kita jelaskan juga di video kemarin kalau ada kekhawatiran dari BOJ yang akan meningkatkan atau akan mulai naikin suku bunga pada hari Jumat mendatang gitu. Jadi kalau misalkan bisa dibilang para institusi ini kalau mereka pengen adjusting mereka punya portofolio, ya mereka akan lakukan sekarang gitu. Sebelum nanti ketika mereka harus bayar istilahnya pinjaman yang mereka ambil di BOJ ya jadi dengan bunga yang lebih tinggi ataupun dengan kurs yang lebih mahal. Nah, itu kan jadi berpengaruh sekali buat mereka punya realized P&L-nya guys ya. Nah, sekarang kondisinya malam ini ya, non-farm payroll dan unemployment rate. Saya pengen review sedikit untuk non-farm payrolls. Ini adalah payroll yang akan dikeluarkan pada November. Jadi Oktober itu di-skip ya dari BLS-nya. Nah, yang kita nggak tahu adalah kenapa di-skip, ya kan? Mungkin Oktober ada orang bilang katanya, ya nanti datanya pasti dimanipulasi tuh, begini. Unemployment rate-nya juga jangan-jangan melonjak nih setelah Oktober ke November gitu kan. Karena kan Oktober kita tahu tuh banyak berita layoff ya di big companies gitu di US. Dan itu tentu saja akan sangat berpengaruh. Tapi adapun asumsi yang berbeda, mungkin di sini menyampaikan dasarnya itu adalah karena PNS-nya ya teman-teman ya, PNS lagi ya, PNS-nya kan alias federal workers atau pemerintahan yang sempat shutdown, akhirnya kan banyak yang dirumahkan. Jadi kalau misalkan secara data atau terstatistik ya itu tergolong dalam meningkatnya unemployment gitu. Jadi mungkin itu satu yang menjadi concern, bisa bikin market takutnya jadi panik gitu. Maybe kayak gitu guys ya. Tapi kalau dari saya pribadi sendiri sih nggak terlalu pusingin lah ya akan hal-hal itu. Karena itu kan jatuhnya konspirasi teori teman-teman ya. Istilahnya kita bilang jangan-jangan dia sengaja nggak keluarin nih gara-gara ada yang jelek nih datanya gitu. Nah, itu kan konspirasi teori. Ya terlepas dari itu bener atau enggaknya, yang penting adalah nanti malam datanya kan keluar. Dan tetap itu akan menjadi faktor yang nge-trigger pergerakan harga ya secara keseluruhan. Terutama kalau stock marketnya gerak,
Ya kita nggak ngomongin Bitcoin dulu deh, kita ngomongin stock marketnya dulu. How about S&P 500 dan juga Nasdaq? Kalau dia gerak, apa iya ya Bitcoin nggak akan gerak? Pasti kan akan gerak juga, gitu kan guys ya. Nah sekarang gini kondisinya. Kalau kita bicara soal stock market, yang paling correlated itu kan harusnya Nasdaq ya, karena ini tech stocks gitu kan guys. Kalau dari weekly close sebenarnya minggu lalu udah bagus ya. Minggu yang kemarin minggu yang lalu kurang begitu bagus karena jadinya ini bearish engulfing ya dari time frame weekly. Namun kenapa saya katakan tadi masih relatively okay, karena kalau teman-teman pakai exponential moving average ya, di sini 8 dan 21 on the weekly basis kita masih doing well. On the daily basis not doing well. Kenapa? Karena kita akhirnya bermain kembali di bawah EMA 55 ya, dan ini untuk 2 kali ya berturut-turut dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya sih nggak menandakan kondisi yang nggak begitu bagus. Dan kalau sell off-nya berlangsung, Nasdaq itu sell off-nya lumayan guys ya, bisa kayak begini gitu. Jadi dia bisa dalam, dan by the time Nasdaq sell off-nya dalam kayak begini, kita tuh udah harus wanti-wanti, udah harus hati-hati karena bakal kejadiannya bisa mirip sama Juli 2024 atau tepatnya pada saat di sini. Kalau teman-teman ingat, ini kan Japanese carry trade ya, hari Senin waktu itu pagi-pagi tanggal 5, saya inget banget soalnya karena memang ya gitu, nggak anticipated ya. I mean BOJ-nya naikin suku bunga udah dari beberapa waktu yang lalu gitu. Udah lama, teman-teman. Tiba-tiba bantingannya tuh baru kerasa tanggal 5 Agustus. Jadi pada saat Senin pagi, bam, dia turun kencang di sini. Ya, 6%. Nasdaq drop pada saat itu. Bitcoin-nya juga sama gitu. Jadi kalau teman-teman mengingat kembali situasi pada 5 Agustus di sini nih. Nah, ini nih Bitcoin-nya tuh 9.100, 15%. Tapi bukan pas naikin suku bunga. Ya, Jepangnya naikin suku bunganya udah bukan dari tanggal 5, tapi udah dari tanggal-tanggal sebelumnya. Mungkin biar kita pastikan, kita bisa cek sama-sama ya teman-teman. Saya ntar buka ini. Ini udah lagi loading teman-teman sekalian. Jadi intinya pada saat kondisi tersebut, kejadian sell off-nya berlangsung nggak cuma pada Bitcoin, tapi juga pada Nasdaq dan juga S&P 500. Nah, situasinya ditandai dengan apa teman-teman? Dengan EMA 55, time frame daily, close, dan di retest. Habis itu bam, tekanan jual. Ya, cepet teman-teman kayak gitu kondisinya. Jadi kalau misalnya mau bagus, sebenarnya kita pengennya adalah market itu holding atau maintaining di atas, ya, di atas daripada si exponential moving average itu. Oke, kemudian ada S&P 500 yang slightly better dibandingkan dengan si Nasdaq. Apalagi S&P 500 itu udah sempat ciptakan sedikit new all time high. Ya, cuman you know ya, momentumnya start slowing down. Dan biasanya memang kalau kita udah mengacu pada data-data lampau setelah midterm election, jadi 1 tahun tuh ya presidential teman-teman, Donald Trump menjabat selama setahun nih, itu momen market bullish dari bawah ke atas gitu. Jadi gampangnya gini, kalau Anda mau istilahnya mau gampang-gampangan aja gitu ya. Ya udah 1 Januari tuh ya teman-teman enter long gitu kan, atau buy ya, entah itu pada stock market atau pada crypto market gitu, Bitcoin misalkan. Ya dia naik tuh sepanjang tahun ya 15%. Nah, tahun ini slightly different. Kenapa? Karena Bitcoin-nya enggak kayak gitu. Ya, kalau kita mengacu pada data 12 bulan, candle 12 bulan nih, ya, berarti sepanjang tahun ini dari 1 Januari ke bawah itu Bitcoin malah dalam keadaan negatif 7%. Kalau Bitcoin bisa klaim 93.000, maka cycle-nya tetap berlanjut seperti biasanya. Ya, cycle berlanjut seperti biasanya itu gimana maksudnya? Teman-teman lihat deh. Setiap kali bear market, setelah bear market tepatnya, tahun berikutnya itu adalah winter sebetulnya. Dianggapnya kan gitu. And then tahun berikutnya halving year. Post halving year itu adalah salah satu kondisi dengan gain terbesar. Oke, jadi setelah 1 tahun after halving. Habis itu bear market, winter, halving, post halving. Ada gain gitu ya. Nah, bear market, winter harusnya, halving year, post halving harusnya ada cenderung kondisi yang bullish gitu. Harusnya kondisinya adalah cenderung bullish, but this time different. Oke. Different bukan in a good way, tapi different in a bad way gitu ya guys. Banyak orang bilang kali ini beda cycle-nya, bakal extended lengthening dan bla bla bla, tapi tetap aja kenyataannya nggak gitu ya. Tetap aja ngikutin cycle-cycle sebelumnya. Nah, yang kita bicarakan saat ini adalah lebih ke melihat
sejauh mana potensi lower high-nya, sehingga teman-teman sekalian di sini mungkin bisa mempertimbangkan untuk dapat positioning yang ideal dalam kondisi untuk exit, ya, supaya di 2026 kalau misalkan S&P 500, Nasdaq itu masuk ke major correction-nya minimal ya mungkin teman-teman bisa jadi nggak dalam keadaan untung ya saat ini, tapi minimal Anda punya cadangan cash untuk belanja. Jangan sampai saat ada diskon malah nggak ada cashnya, kan sayang kalau kayak gitu, ya kan? Nah teman-teman sekalian, kembali ke sini. Jadi kalau kita lihat pada saat Agustus 2024 tuh, waktu kejadian itu, Jepang itu baru taking action itu sejak tanggal 20 September. 31 Juli guys, mohon maaf ya. 31 Juli ya, habis Juli kan Agustus, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi tanggal 31 Juli mereka taking action. Previously 0,1%, dinaikkan tuh dari 0,1 ke 0,25%. Ya, nah itu mulai tuh, 31 Juli. Kapan bandingannya teman-teman? 5 Agustus tepatnya. Jadi kalau kita lihat, walaupun ya sebelumnya kan udah tuh. Jadi kalau kita lihat nih, ini udah pricing in nih. Tuh, ya, udah dari jauh-jauh hari saya rasa udah mulai pricing in. 17 Juli dan seterusnya. Kemudian 31 Agustus kan, mereka pangkas suku bunga. Justru S&P 500-nya naik dulu. Satu hari. 2,7%. Besoknya turun lagi. Over the weekend baru tuh, bam, dia turun 4,9%. Ya memang sih, anggapannya jedanya setelah itu 3 hari dah gitu ya. Kita ngelihat ada selling pressure dan pressure-nya lumayan gitu. Jadi saya pikir, apakah kali ini juga mungkin akan mengalami kondisi serupa ya, yang bisa nge-trigger koreksi balik sampai testing ke level-level seperti area supportnya pada S&P 500. Dan jika demikian kita akan testing ke 6,5, yaitu artinya Bitcoin-nya juga akan drop lebih jauh ya. Itu yang harus kita antisipasi sama-sama teman-teman sekalian. Nah, sekarang begini. On the Bitcoin condition ya. Ini kan sebenarnya kita udah coba siapin semacam proyeksi ya. Bahwa kalau misalkan The Fed nggak melakukan apa-apa ya kemungkinan besar sih kita masih bisa retest up to ke level $100.000 untuk potential dia punya lower high-nya. Nah, kenyataannya begini. Kalau kita lihat, andaikan ya teman-teman langsung ngambil kesimpulan bahwa Bitcoin-nya breakdown nih dari si trendline ini, dari si mungkin yang the so-called bear flag pattern and maybe rising wedge or whatever ya teman-teman nama pola-polanya, karena memang polanya banyak dan saya rasa dimirip-miripin semuanya bisa gitu ya. Oh ya, kita drop nih di bawah trendline itu. Tapi apakah iya ini menandakan akhir dari segalanya dan akhirnya nge-sending Bitcoin drop lower? I think yes, itu salah satu possibility yang kita perlu antisipasi sama-sama. Di sini ada area demand guys, yang memang belum pernah tersentuh. Kebetulan demand itu juga merupakan demand yang memiliki liquidity sweep, sehingga saya bisa katakan bahwa it's a very strong POI atau it's a very strong demand on the daily perspective, ya. Dan kalau misalnya kita ke sana, ini kan artinya kita create lower low nih. Ya, kayak begini guys, anggapannya gitu. So, if dia create lower low, but at the same time, indikatornya menyampaikan kondisi yang berbeda. For example, di sini MACD lah, katakanlah gitu ya. Dia kondisinya kayak begini. Itu artinya apa? Divergence, guys. Ya, jadi bullish divergence indicator. Ya, nggak usah indicator lah, kita tulis bullish divergence aja, langsung keluar kok. Ini rata-rata soalnya indikator momentum. Jadi buat yang nggak tahu, indikator momentum tuh apa aja teman-teman? Ada RSI, ada stochastic RSI, ada MACD atau moving average convergence divergence ya. Itu namanya itu saya MACD. Nah intinya untuk kita bisa mengkonfirmasi, memvalidasi, kemungkinan kita akan membentuk kondisi seperti ini. Jadi harganya itu creating, ini kayaknya hidden divergence ya, yang saya highlight ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi kita maunya kayak gini, ya. Regular bullish divergence. Ketika si harga Bitcoin-nya creating lower low, katakanlah seperti ini, si indikatornya itu menciptakan higher low. Ya, jadi si MACD-nya nanti akan berpotongan kayak begini, guys. Tuh. Hop. Nah, potong ke atas. Potong 1, potong 2. Kondisinya kayak gini, ya. Artinya apa? Potong 1, potong 2 di sini. Cenderung naik. Apakah kondisi itu terjadi sebelumnya? Almost all the time, ya.
Kalau teman-teman lihat, ini, ya, saya kasih highlight dulu, kita bikin kondisinya kayak gini. Jadi, misalnya nih, katakanlah Maret, wah ini dia nih, bottomnya, potential bottom. Why? Karena ini ada zona fair value gap, whatever gitu kan. Tapi kita lihat, kadangkala nggak langsung seketika juga dia langsung mantul. Kadangkala takes time. Bisa jadi dia ngebentuk, katakanlah ya, pola dulu. Falling wedge gitu kan. Dibarengi dengan si divergence tadi. Tuh, kayak gini kondisinya guys. Ya, ini saya kasih garis. Kita lihat di chartnya. Tuh, bener gak? Divergence gitu. Jadi lower low dia create lower low dulu. Otomatis apa? Ya ini nge-flash out para buyersnya. Nge-flash out para retail juga kan. Otomatis kan pasti panik dong. Ngelihat dia turun lagi kenceng gitu hari H. Tapi sebenarnya kalau kita mungkin udah pada aware gitu. Dengan kondisi bahwa, hey, maybe that's just, dalam proses menciptakan divergence gitu. For example, kayak di sini waktu 5 Agustus 2024. Ini juga sama, ada divergence dulu sebelum dia akhirnya confirming bottom di bawah. Gitu ya. Tuh teman-teman lihat, tuh ada divergence dulu. Oke? Nah, apakah sebelumnya pernah terjadi juga? Guys, bahkan di 2021, kalau teman-teman ingat tuh, waktu yang kita pertama kali ngelihat MACD-nya itu di angka indeks negatif 5.000, which is sekarang lebih parah gitu ya, jauh lebih rendah lagi daripada kondisi pada saat itu. Guess what? It's also have a divergence pada saat itu. Ya, teman-teman lihat tuh. Oke, ini divergence-nya bahkan lebih panjang sih, karena kita ngelihat agak extended ya. Jadi, begitu, wah ini dia nih, bottoming. Ternyata dia banting dulu, create lower low, next week-nya masih retest dulu, baru dia naik. Oke? Nah, kondisi itu bisa saja terjadi pada kondisi saat ini. Bahwa kita on the making untuk divergence tadi. Ya, ini kan udah OTW berpotongan ke bawah nih. Nah, udah tinggal nungguin aja lah. Mungkin dia sampai terbentuk divergence-nya itu, but at the same time, kita bisa expect dia bergerak ke range yang lebih rendah. Ya, itu yang sementara terlihat berdasarkan chart dan kita harus responsif atas kondisi tersebut, ya. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kita udah bisa melihat kondisi itu, ya tentu saja akan ada pertimbangan dong. Kalau misalkan nanti betul-betul terbentuk divergence tadi, saya pikir apa, teman-teman? Saya pikir it's a very good zone untuk start considering loading some USDT. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya stablecoin, ya, itu kembali lagi tapi ke personality masing-masing ya. Kalau misalkan teman-teman tipikalnya yang tradingnya di altcoins, yang kemarin saya bilang di video terakhir banget, kita ngomongin soal total 3, bukan yang ini, total 3 yang ini ya. Karena emang sebenarnya planning saya kemarin begini sih, pengen manfaatin short setupnya ya. Tapi sayang, cepet banget ya turunnya gitu, nggak ada retrace, nggak ada pullback, nggak ada retest gitu. Jadi dia langsung dar-dar-dor gitu. Sebenarnya during New York session kemarin kita sama teman-teman di SAG udah ada beberapa yang on watchlist ya. Cuman unexpectedly marketnya under pressure-nya tuh sangat-sangat kenceng gitu. Jadi langsung turun dar gitu ya. Gak ada retest, gak ada pullback, gak ada apa gitu. Udah ada beberapa yang sebenarnya dipantau seperti NXPC ya, ini bahkan kita doing live streaming bareng-bareng, kita analisis dan pengen shortnya tuh di sini guys. Ya, ada LTC juga yang udah ada rising wedge, pengen shortnya tuh di sini gitu. Jadi begitu dia turun, nah ya udah nih bagus dong, double confirmation, pengen masuk di sini nggak dikasih, langsung dibanting turun. Ya sekarang game plan saya simple aja, tunggu dia retrace pullback, ntar masuk lagi gitu untuk looking for sell shortnya. Ya that's gonna be the primary plan untuk saya pribadi saat ini memanfaatkan situasi di Bitcoin dan juga di total 3. Kan total 3-nya dia juga udah confirm nih, breakdown. Kemarin kita baru ngomongin descending triangle-nya, hari ini udah breakdown gitu. Jadi itu sebenarnya adalah satu area atau satu zona yang boleh dipertimbangkan harusnya kalau teman-teman berencana memanfaatkan si market gitu kan. Jangan beli di sini, belilah tunggu mungkin pada saat nanti ada final drop-nya, ada final capitulation-nya. Jadi kita only buy when there is blood on the street. Itu kan kata-kata si Warren Buffett ya teman-teman sekalian. Nah itu sih sebenarnya planningnya saya gitu. Kalau misalkan kita dikasih duluan juga bagus, artinya saya bisa siapin cash lebih banyak duluan. Tapi kalau kita dibanting dulu juga bagus, artinya
kita bisa dapat diskon juga untuk mindahin average price kita dari atas ke bawah gitu, slightly a bit lower gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah ada belanja di sini. Karena saya personally juga sempat ada beli di sekitaran 87.500 guys. And it's a bit underwater gitu ya, selisih $1.000 doang. Cuman kalau misalkan kita ditarik turun kayak begini, saya masih sanggup terima. Terus terang aja, saya masih sanggup terima gitu ya. Karena I think it's still a good zone. And I think dari kondisi yang kemarin kita sempat ceritakan, dari si SMA biasanya itu akan ada proses retest ke sana. Kemarin juga ada teman di SAG yang mengingatkan kembali ya, moon phase ya kan, teori moon phase teman-teman. Dan by the way, moon phase ini kita udah pernah jelasin ya. Lama banget videonya teman-teman, dari tahun 2022 kayaknya apa 2021 di SAG kita, bukan di SAG lah, di YouTube itu sempat ada, teman-teman tinggal cek aja Kevin Saili moon phase gitu ya. Nah, so we have full moon, new moon ya, phase-nya teman-teman sekalian. Biasanya kalau misalkan lagi dalam kondisi new moon, katanya sih, konon katanya itu cenderung bullish. Memang kalau kita lihat pada saat cenderung lagi new moon itu ada kecenderungan marketnya bisa agak naik ya. Saya lupa lagi new moon apa full moon ya. Terus terang udah jarang ngeliat lagi teman-teman. Cuman yang saya ingat kalau lagi new moon atau full moon biasanya saya dekat-dekat vegetarian tuh ya. Karena kalau di Chinese itu yang tradisi kita yang kalender lunar tuh Ceit sama Cap Go guys ya. Plus kalau kita yang Buddhism ya kita juga vegetarian gitu. So new moonnya tanggal 20 Desember nih. Ya, 20 Desember. Kalau kita lihat nih, secara periode pergerakan, during new moon ya, itu biasanya sih Bitcoin ada kecenderungan bergeraknya naik ke atas gitu. Ya, ada beberapa yang turun tentu saja. Jadi tidak sepenuhnya dia kayak totally bullish gitu ya. I think it's a bit mixing ya teman-teman. Ada new moon yang bullish, ada full moon yang bearish juga gitu. Cuman ya, intinya saya udah lama nggak pakai itu ya. Jadi indikatornya ada, tapi saya lama nggak pakai. Cuma begini intinya, pada saat kita ngelihat ada teori seperti itu ya, yang perlu kita aware itu adalah artinya bisa ada peningkatan volatilitas. That's all ya. That's all how I istilahnya gimana cara saya pakai itu teman-teman, bahwa ada peningkatan volatilitas ya kan, artinya tanggal 20 Desember ya Anda bisa expect tuh deket-deket itu lah, 19, 20, 21 itu. Ada yang kemarin bilang istilahnya vibrational date, wah tanggal bergetar gitu ya. Kenapa bisa bergetar? Iya soalnya bulannya dekat gitu kan. Dan mungkin itu benar ya, artinya apa? Peningkatan volatilitas aja guys. Jadi kita bisa expect tuh ya. Tinggal dilihat misalnya saya dulu pernah pelajarin ya bahwa kalau stokastiknya menuju ke bawah, artinya menjelang tanggal tersebut ada potensi apa? Reversal. Itu aja tuh ya. Nah, kalau misalnya kemarin nih, katakanlah ini kan new moon-nya, full moon-nya kapan teman-teman? Kita tarik dong, mundur 15 hari. Dari tanggal 20 Desember, berarti ketemunya tanggal lebih kurang 5 Desember. Super full moon, 5 Desember tuh. Ya, kita lihat 5 Desember gimana teman-teman? Di sini kan. Nah, ada potensi apa? Potensi dia turun ke bawah. Jadi, pada saat tanggal tersebut, wah kita bisa expect nih, ada potensi ke bawah dulu. Gitu kira-kiranya guys. Ya. Nanti dibilangnya ilmu cocokmologi. Aduh ya. Tapi ya kira-kira begitu ya. Itu bisa jadi ekspektasi kita untuk melihat adanya potensi extra volatility lah pada market. Itu aja mungkin yang sementara bisa di-updatein ke teman-teman ya. Nah, sementara internalnya gimana, Vin? Ya, ini sayang banget guys. We already broken the trend line ya. Dan itu artinya kita harus acceptance with current condition. Memang kita ada di area POI juga untuk kondisi time frame 4 jam. Jadi kalau teman-teman pakai time frame besar tuh kayak 4 jam, kita bisa lihat bahwa ini adalah zona demand-nya gitu. So if dia pullback, it means pullback-nya itu yang tadi saya bilang ya, berpotensi sementara untuk dia menciptakan lower high. I don't know ya, kalau misalkan memang dia on track untuk dia creating divergence, I believe ya itu kondisi atau situasi bottoming yang sesungguhnya gitu. Jadi begitu ada divergence, ya seperti kita lihat, bukan sering kali lagi, almost every time kita ngelihat dia mau bottoming, selalu ada divergence itu. I don't know ya, how about this one ya, tapi I guess ini ada nih harusnya divergence-nya gitu. Coba kita lihat ya. Oh, di MACD-nya enggak ya, karena dia posisinya di atas pada saat itu.
Ya, di situ nggak ada teman-teman. Udah gap terlalu jauh juga sih. Tapi overallnya kalau kita udah dalam keadaan tertekan, biasanya kondisi kayak gitu bisa terjadi. So yeah, that's gonna be the update for today ya teman-teman sekalian. Macro view-nya tetap sama. Either dia dibawa turun dulu atau katakanlah dia langsung naik. Tetap kalau buat saya pribadi ya $100.000 harusnya menjadi target batas atasnya gitu ya. Jadi dia ada possibility untuk retest up to ke zona tersebut. Meanwhile bawahnya ini kalau misalnya kita berbicara worst case scenario, ya udah siap-siap aja dah kita retest ke all time ke highest point di kuartal 1 2024 yang artinya di kisaran level 74 ribuan. Ya, itu teman-teman. Oke. So that's gonna be the update. Thank you very much for watching. Sorry, tambahan sebelum saya tutup. Internal ya, kemarin saya lupa. Internal structure-nya gimana, Vin? Ini kan sekarang kita lagi preparing liquidity nih, guys. Ya, ada bawah, ada atas gitu. Yang bawah sih udah hampir dijemput sebetulnya, tapi langsung rebound kan. Itu artinya tandanya kondisi kayak begini tuh memberikan kita informasi bahwa at least ya between sessions, maybe I don't know, kalau London sih biasanya nggak terlalu banyak bergerak. Tapi kalau misalnya di session kayak misalnya nanti katakanlah New York, I don't know ya, kalau misalkan ternyata NFP atau unemployment rate-nya malah kecenderungan mensupport market untuk bergerak sedikit lebih membaik, maka ekspektasinya bisa aja retest ke level 88.000 karena di situ ada confluence juga guys dengan support sebelumnya. Ya itu boleh teman-teman perhatiin untuk midterm, short term lah ya, short term movementnya. Oke, so that's gonna be the expectation untuk short termnya. Ya, be aware teman-teman, nanti malam ada NFP, unemployment rate. Kalau saya juga katakanlah ada tradingan nih, rencananya sih mau beresin sebelum nanti data-data keluar ya. Jadi kita playing a bit more safe lah untuk kondisi di market seperti sekarang ini. Alright, so thank you very much guys for watching and I'll see you guys again in the next update and in the next live streaming. Cheers, bye-bye guys.